Pak Widi, apa kabar Pak? Ini teman-teman semua, Pak Widi, Kepala ITPC yang baru. Bagaimana nih bagi para perusahaan Indonesia ya yang pengen barang atau produknya itu bisa di-display di ITPC? Ya, kami ada memang itu, namanya permanent display di depan, di bawah itu ya. Namun memang kan daya tampungnya tidak terlalu besar. Jadi ya kami mensiasatinya dengan cara kita mencari dulu peluangnya. Sampai kita lihat ini barang-barang. Ini semua di sini ada beberapa jenis ya barang-barang yang kita promosikan. Ya memang belum semuanya. Makan olahan nih. Oh, ini makanan-makanan nih. Ya, ini ada momogi ada juga di sini. Kelapa. Kelapa. Ya, ini kemudian ada ini wafers, biskuit, wafers ya. Ini pakai kulit Indonesia. Oh itu kan harus begitu Pak. Kalau kepala ITPC itu kulit. Oh kulit tuh. Ini semua kulit. Geser pula kulit. Geser kulit. Indonesia Pak ya? Indonesia. Nah justru. Terus makanan sederhana lah ini. Masya Allah. Makanan sederhana ini. Wih, gede banget ini Pak. Makasih Pak. Jatuh dagingnya tuh. Matang. Jadi buyers calon buyers juga sini. Makanya tapi bagus juga Pak, menarik datang sini jadi mudah-mudahan jadi beli Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Ahlan sahlan, selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman, hari ini saya berada di Dubai ya. Tepatnya saya ini posisinya di Indonesian Trade Promotion Center, kantor promosi perdagangan Indonesia yang ada di Dubai teman-teman. Ini kantor baru ya. Oleh karena itu juga kebetulan alhamdulillah kepala ITPC juga kepala ITPC yang baru. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat. Sekalian juga kita kenalan dengan kepala ITPC. Juga kita berusaha untuk lebih dekat kepada ITPC Dubai. Seperti apa videonya? Ikuti teman-teman. Ini posisinya teman-teman ya. Ini di persis di jantung kota Dubai teman-teman. Ya. Tuh lihat tuh. Dan ini dia kantornya. Di sana ada Clock Tower. Ya, ini kantor ITPC Dubai, teman-teman. ITPC Dubai, Indonesian Trade Promotion Center. Kantor perdagangan promosi Indonesia. Oke, teman-teman, kita masuk ya. Cantik sekali nih, besar nih teman-teman, ini baru. Ya, lihat. Kita masuk. Assalamualaikum. Lihat tuh teman-teman tuh. Ya. Ini dengan Pak Andre. Gimana kabarnya, sehat? Insyaallah. Ini dengan Pak Mujadid. Pak Mujadid. Masa namanya Mujadid. Masya Allah. Kita artistiknya lebih cantik lagi. Baik. Masya Allah. Teman-teman, sekarang kita naik ya
Kita akan ketemu dengan siapa nih? Kita akan ketemu dengan Pak Adrian ini. Lihat tuh, dari sini aja cantik sekali tuh teman-teman tuh. Di sini juga masih ada beberapa contoh-contoh produk Indonesia yang sudah di display teman-teman. Sekarang kita ke salah satu nih Pak Adrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini saudara saya nih teman-teman. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Adrian. Halo. Sehat insyaallah. Ardian tuh. Pak. Saya salah nyebutnya. Banyak yang itu mah. Iya. Bisa ketemu sama Siap. Ketua ITPC yang baru, Pak Adrian. Nanti kita Atas sana aja langsung ya. Iya. Coba nih, kayaknya ini cantik banget betul nih. Apa ini udah berapa tahun nih, Pak? Kita 2021. 2021 berarti udah 4 tahun ya? 3 tahun ya? Menjalan 3 tahun. Iya, siap. Tapi cantik betul. Iya. Cantik suara saya. Pindah dari sebelumnya yang di Masraf Tower. Iya, masih tahu di Tower. Terus ada tuntutan dari Jakarta, kita harus lebih image-nya harus lebih terlihat semua masyarakat di sini. Kita cari yang dan lebih strategik tempatnya betul, juga ya. Betul. Udah besar, cantik lagi. Ini kan lokasinya juga di dekat Clock Tower ya. Clock Tower itu kan monumen tertuanya di Dubai. Betul. Jadi orang-orang udah tahu lah itu di mana gitu. Betul sekali. Gitu. Siap Pak Adrian. Oke, siap. kita langsung aja ya. Iya. Menghadap ke Pak Dir. Pak Direktur. Pak. Enak banget tuh. Ini langsung, wah mantap ya. Ini desainnya siapa yang buat ini? Kita nyewa ada desain. Oh, desainer minta desainer untuk tapi ini. Cantik memang, cantik sekali. Kebetulan desainernya bukan ada orang Indonesia, tapi dia juga merekomendasikan bareng sama ada desainer dari orang Filipina. Oh, oke. Di atas masih ada Pak ya ini yang display. Enggak, display enggak ini ya? lebih, ini udah ruang office untuk gambar. Wah, cantik. Itu mantep tuh. Ini sepeda sama motornya nih. Tuh. Tuh teman-teman. Misi Pak. Ada yang mau ketemu dari Ian Vlog. Assalamualaikum. Pak Widi, apa kabar Pak? Ini teman-teman semua, Pak Widi, kepala ITPC yang baru. Orangnya Masya Allah baik sekali. Amin. Dan agak sedikit ngoboy. Senang buat ngobrol juga Pak. Pak Widi, gimana Pak? Ngoboy juga klasik. Betul ya tuh. Tuh kan teman-teman, batik, ada batik Semarnya tuh. Mantap sekali Pak Widi. Sehat tapi Pak ya? Alhamdulillah, berkat doa Pak Ian. Alhamdulillah. Berapa lama berarti Pak hitungannya? Pak Widi tugas setengah tahun lebih sedikit. Setengah tahun lebih dikit. Berarti masih baru. April saya Alhamdulillah. tiba di sini. Iya. Ya, sampai sekarang. Sukses Pak sebelumnya Pak. Mudah-mudahan sukses Pak. Amin. Dilancarkan urusannya Pak. Insyaallah panjang umur, sehat-sehat. Amin. Saya bisa meneruskan terus. Amin. Silakan duduk. Aduh, terima kasih Pak Widi. Makasih Pak Widi. Makasih Pak. Silakan. Nah, ini tempat. Siap Pak Widi, Masya Allah. Ini tempat hari-hari. mejanya Pak Widi ini. Tapi keren teman-teman, di belakangnya semua itu. Waduh. Tempat kami kerja setiap hari. Iya. Walaupun jarang-jarang juga di meja karena sering keluar Pak ya. Door to door marketing. Mantap Pak Widi itu mantap. Selalu keluar cari-cari cari-cari celah-celah pasar. Mana-mana bisa kita tembus. Mantap Pak. Makanya teman-teman untuk supaya kita dapatkan informasi yang lebih luas dan detail, yuk kita ngobrol-ngobrol Pak Widi. Pak Widi kayaknya ngobrol di mana Pak? Enaknya Pak? Lebih enak apa tuh di ruang rapat? Siap. Ya. Siap Pak Widi. Siap. Wah, nih kita ikut ini Pak Widi. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, silakan. Ya. Mantap. Nah, saya kenalin dulu dong, wakil saya. Wah, masa? Saya kenalin dulu. Wakilnya gimana kabarnya Bu? Bu Fani, apa kabar? Sehat? Baik, kabar baik. Bu Fani udah berapa lama Bu? Saya setahun. Udah setahun ya? Iya. Sehat-sehat selalu Bu ya? Siap. Sukses juga, terima kasih. Hari ini Iya. kita sedang bincang-bincang seputar bagaimana masuk ke pasar. Siap. Baik. Makanya kita akan korek ke Pak Widi nih bagaimana biar bisa masukkan Kalau masuk Indonesia. angin. Biar anginnya keluar. Iya. Oke. Ya, silakan Pak, silakan Pak Widi, silakan. Ya. Emang cantik Pak, betul Pak. Kantornya ini cantik sekali. Ini. Iya. Ya. Mantap. Ya. Ayo silakan. Ini tempat rapat Pak. Duduk. Wah, Masya Allah mantap Pak Widi. Duduk. Nih. Terima kasih Pak. Hari-hari kita kalau ada tamu, Iya. khususnya buyers
Di sini Coba kumpulnya. kita dekati, kita berikan informasi lengkap bagaimana tentang Indonesia, bagaimana potensi-potensi apa yang bisa digali terus untuk bisa diekspor ke Uni Emirat Arab. Siapa? Jadi kita buatkan presentasi di sini juga, jelaskan juga. Ini ada presentasinya di teman-teman tuh. Nanti setelah kemudian setelah meeting dan berlanjut biasanya, terus kita lakukan juga business matching dengan calon-calon mitra bisnis mereka di Indonesia. Mantap. Lalu Zoom meeting, kita bersama-sama siap di sini. Siap, Widi. Silakan Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke teman-teman, alhamdulillah ini saya sudah diterima dengan Pak Widi ya, oleh Pak Widi, masya Allah penerimaan begitu sangat hangat dan saya merasa terhormat sekali untuk bisa datang ke tempat beliau nih ya, ketemu dengan beliau, masya Allah. Tadi sebelum kita buat video ini kami juga sudah sedikit banyak berbincang ya, masya Allah beliau adalah salah satu kepala TVC yang rajin untuk mencari celah-celah ya bagaimana bisa meningkatkan perdagangan Indonesia dengan Emirat. Dan beliau juga saya katakan ya, kalau orang Arab itu sebutnya habab, Pak. Habab itu lovely, Pak. Lovely. Jadi enak untuk diajak bicara untuk ngobrol. Oke teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu yuk kita bincang-bincang dengan Pak Widi dulu. Pak Widi, ini yang pertama, ini alhamdulillah selamat, congratulations atas kantor. Ini istilahnya saya baru teman-teman coverage ini kantor barunya ITPC. Ini kantornya cantik sekali kan, seperti teman-teman tadi lihat di video awal bagaimana cantik, terus juga desainnya, bagaimana juga produk-produk barang yang di display itu masya Allah. Jadi ini representatif sekali dan tempatnya sangat strategis. Ini dekat sekali dengan Clock Tower, Pak. Clock Tower itu adalah ikonnya, ikon yang terlama Clock Tower di Dubai ya. Lama ya. Itu yang lama. Jadi tempat strategis, cantik. Jadi selamat Pak ya. Dan juga kedua, selamat juga kepada Pak Widi yang baru saja diangkat baru 6 bulan bekerja di sini sebagai kepala ITPC. Pak Widi, mudah-mudahan sehat selalu, amin, berkah dan sukses terus mengembangkan perdagangan Indonesia dengan UAE, Pak. Baik, terima kasih. Pak Widi, sedikit sebelumnya Pak Widi, bisa nggak sedikit cerita mengenai Pak Widi, profilnya itu sampai di sini, sebelumnya mungkin ditugaskan di mana dan asalnya dari Indonesianya juga, dalam arti di mana berkaryanya di mana gitu. Silakan Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Ian. Aduh, kami dapat kunjungan ini merupakan kehormatan pula bagi kami. Terima kasih sebelumnya. Baik, nama saya Widi Haryono, ditugaskan sebagai kepala ITPC di Dubai. Ya, sejak awal April tahun 2024 ini. Awal April. Alhamdulillah. Sebelumnya memang sempat menjadi wakil kepala di ITPC Busan, Korea Selatan. Tuh, ya. Kalau saya berkarya memang lama juga di Kementerian Perdagangan, di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Lebih spesifik lagi di Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Pengembangan pasar dan informasi ekspor. Ya alhamdulillah mulai tahun ini saya bertugas di sini ya, dan kurang lebih memang ini sebagai perpanjangan tangan ya dari Dirjen PEN, dari Dirjen PPI juga, Dirjen Daglu, dan berbagai Direktur Jenderal level eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Intinya mewakili kepentingan Kementerian Perdagangan, dan khususnya juga dalam hal promosi ekspor ya. Tentunya di bawah koordinasi dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ya. Jadi beliau memang selain memang berkarya di Departemen Perdagangan, ya Pak ya. Terus beliau sebelum ke sini sudah ditempatkan sebagai wakil kepala ITPC di Busan di Korea Selatan. Masya Allah, sekarang beliau diberikan amanah sebagai kepala ITPC ya, untuk mengembangkan perdagangan Indonesia dan Emirat. Tapi
cuma ngobrol-ngobrol gini, kopinya mana nggak ada. Gue suka kopi nih. Kopinya hasil kopi nih. Kita sambil ngopi. Biar kopi deh, Pak Widi. Ngopi dan relax gitu. Iya, betul Pak. Mantap sekali Pak. Nah, ini ada kopi itu. Dengar-dengarnya Pak Widi suka kopi tapi dingin teman-teman nih. Tuh, kan? Ini udah khusus Pak Widi nih. Ya, sebenarnya kalau saya penghobi kopi yang sangat kental, pahit. Gitu. Oh gitu ya. Pahit. Syukran. Ya, syukran Din. Thank you so much. Pahit dan kental, asli kopi. Oh gitu ya. Kalau di tempat-tempat kita duduk-duduk cantik ya namanya, pesannya espresso gitu. Oh waduh. Jadi pecinta kopi juga dong Pak? Kalau di rumah karena mesinnya nggak ada, ya kita pakai kopi tubruk. Kopi tubruk. Jadi komposisinya lebih banyak kopi bubuknya daripada air panas. Nah, itu dia ya. Ujung-ujungnya espresso. Untuk kental banget itu. Kental banget. Oh, berarti pencinta kopi Pak Widi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap Pak. Ayo, ya Pak. Diminum ngopi. Ya, terima kasih Pak Widi. Terima kasih. Teman-teman. Agak beda nih. Kalau saya ngeteh aja. Tehnya enak dong. Enak banget. Teh Indonesia. Udah kelihatan Pak nih. Aromanya terus tesnya juga. Kita selalu suguhkan kepada tamu-tamu kita semua di sini ini teh Indonesia. Itulah promosi Indonesia. Sampai minumannya pun ya inilah Indonesia produknya kan. Siap Pak Widi. Oke Pak. Jadi bagaimana Pak? Sekali lagi kira-kira Pak Widi sudah 6 bulan di sini. Saya yakin dengan Pak Widi terus belusukan ke sana kemari ya cari celah. Itu kira-kira prospeknya ya untuk perdagangan antara Indonesia dan UAE itu gimana Pak? Baik. Jadi selain pasar yang untuk tujuan pasar domestik sini, pasar lokal, juga terdapat peluang yang lebih luas lagi. Karena Dubai ini sudah sejak lama ya dikenal sebagai international trade hub, ya betul. Ya. Yang tidak hanya untuk sekeliling pasar kawasan Teluk. Tapi juga 4 benua lainnya. Betul. Ini sentral sekali. Dan ini menurut saya yang justru lebih bisa dijadikan target yang utama ya. Karena kalau dilihat dari pasar di UAE ini, pasar lokal ya, itu kan kecil ya. Dilihat dari populasinya cuma ada 12,5 juta, ya kan? 12,5 juta penduduk kan itu orang ya. Lokal, pribumi sama pendatang. Dan kebanyakan pendatang. Pendatang memang. Emiratnya sih 11% cuma. Betul. Iya. Jadi lebih didominasi oleh pendatang. Betul. Pendatang itu ada dari India terbanyak, saya ingat India terbanyak sekitar 37%, sorry. 37% dari total tadi 12,5 juta. Selebihnya ada Pakistan, selebihnya ada Bangladesh, selebihnya ada juga Filipina, kemudian juga dari negara-negara Afrika juga ada, ya dari negara-negara Timur Tengah ini sendiri juga ada. Nah, ini juga termasuk jadi bangsa kita. Indonesia sekitar 100 ribuan, 0,8% cuma. Jadi itu. Ya Masya Allah. Masya Allah ini lumayan. Jadi ya dengan adanya keberadaan di para traders di Dubai khususnya, ini akan dijadikan sebagai hubnya bagi potensi-potensi produk ekspor kita yang akan masuk dan akan disebarkan ke. Jadi reekspornya lebih besar Pak ya? Besar. Itu targetnya betulnya lebih pada reekspornya, tapi melalui sini ya? Iya, oleh karena itu pedagang sini, trader di sini sangat mengharapkan mendapatkan hubungan ataupun pasokan mitra bisnisnya dari Indonesia yang betul-betul dapat komit ya, artinya secara pasokannya, kemudian kualitas utama, terus apalagi harga yang juga bisa bersaing. Oleh karena itu mereka akan lebih senang apabila berhubungan dengan langsung produsernya. Ya karena kalau dengan bermitra dengan yang sama-sama traders tentunya nanti akan dipertimbangkan bagaimana margin yang akan mereka dapat. Karena semakin sulit. Ditambah lagi pesaingnya yang banyak sekali pesaing yang dari mana-mana, terutama dari di sini ada China, dari India, ya kan, dari yang lain-lain, apalagi yang dari Asia Tenggara juga. Kita berhadapan dengan Filipina juga, dengan Malaysia, dengan Singapura, terutama kan gitu.
dan yang negara lain-lainnya juga, dan tidak hanya juga dari kawasan Timur Tengah, dari kawasan Amerika juga bermain juga di pasar. Sehingga apa namanya kompetisinya sangat ketat sekali. Nah, oleh karena itu ya semoga kita selalu berusaha dan mudah-mudahan terus ke depan dari sisi kita bisa terus meningkatkan daya saing sehingga mampu bisa bersama-sama bersaing di pasar. Jadi di UAE ini. Betul Pak. Terima kasih. Nah itu dia teman-teman. Jadi ini yang sedikit pandangan dari Pak Widi mengenai bagaimana ya prospek sebetulnya yang begitu besar ya untuk membuka jalur perdagangan ke United Arab Emirates. Nah jadi Pak, saya kaitkan dengan tadi usaha-usaha ITPC bagaimana ini mengembangkan ya dengan begitu banyak pesaing ya. Jadi istilahnya sangat ketat sekali persaingan di sini. Nah Pak Widi bisa nggak sebagai keinginan ITPC setelah mengetahui apa seluk-beluk di sini ya bahwa memang harga itu sangat berpengaruh sekali untuk bisa ya memperlancar ya perdagangan antara Indonesia dan Emirat itu. Contohnya seperti gini Pak, apakah ada Indonesia satu saat mungkin Pak Widi tahu seperti dibentuknya free zone, bagaimana free zone yang ada di Jabal Ali, yang ada di Dubai teman-teman. Jadi hampir berapa di atas ribuan perusahaan-perusahaan yang mereka ada berada di free zone. Jadi semua produknya segala macam pabrik itu di situ semua. Itu sebetulnya memperkecil inian expense Pak ya, pengeluaran. Jadi kalau di Indonesia juga karena di situ tinggal langsung ngapalin kalau dia ada pengaruh. Kalau ekspor ya. Nah, kalau di Indonesia untuk bisa melakukan ekspor itu dari tempat pabrik ya ke pelabuhan saja itu bisa dihitung Pak. Maksudnya inian transportasinya segala macamnya itu akhirnya membuat bengkak ketika saat barang itu ditawarkan. Ketika dia udah menjadi, kira-kira ada nggak sih Indonesia punya Pak Widi punya pikiran untuk membuat kayak free zone gitu, paling nggak untuk memperkecil pengeluaran akhirnya harga ya ketika itu ditawarkan keluar itu masih kompetitif Pak di Indonesia? Tentunya kita punya, kita kan juga ada kawasan berikat kan, tentunya hampir sama fungsi dengan yang kan, terus kemudian ada apa namanya kawasan ekonomi, ya kan kawasan ekonomi khusus kan, gitu. Itu kan termasuk juga semua yang akan menyokong, menyokong bagaimana bisa lebih membuat lebih efisiensi dalam hal cost. Sama juga dengan dan juga upaya lain juga bisa tidak hanya yang mengandalkan kita di sana, bisa juga pengusaha kita juga membuka pula kantor di free zone. Nah, itu dia. Supaya lebih lebih agak sedikit shortcut ya. Betul, Pak. Kalau kirim dari Indonesia, kirim ke pelaku usaha di sini, kemudian pelaku usaha di sini sudah ambil juga profit, kemudian juga mereka harus kirim lagi keluar, ya kan? Sekalipun mereka di free zone, tapi kan tetap mereka profit. Nah, tentunya sangat mempersulit juga saingnya dalam harga. Nah, kalau perusahaan kita yang bikin di free zone, mereka tinggal ambil barang dari kita sendiri pelakunya yang akan menyebarluaskan, mendistribusikan ke semua. Betul, itu akan lebih bagus. Karena itu akan lebih bagus. Dan mudah-mudahan juga ada banyak nanti ke depannya langkah seperti itu, pelaku usaha kita yang juga membuka perusahaan di free zone ini. Belakangan ini ada beberapa juga yang sudah datang kepada kami. Nah, kami coba teman-teman kami bantu bagaimana mendirikan perusahaan di sana. Nah, itu dia. Karena nggak terlalu sulit juga, dan juga tidak terlalu mahal juga. Kemudian tidak terlalu lama juga. Nah, pengurusannya sebentar saja. Teman-teman itu bagus. Pengurusannya sebentar saja. Jadi berapa? Jadi nggak berbeli teman-teman. Hitungan hari, hitungan jam. Tuh teman-teman. Jadi untuk invest di sini ya. Tadi yang Pak Bedi sampaikan saya senang loh. Sekarang udah mulai perusahaan-perusahaan Indonesia mereka melihat bahwa begitu mantapnya, bagus sekali kalau mereka membuka usahanya itu di free zone ya. Produknya juga di sana. Jadi betul-betul itu mengangkat cost-nya dan saya yakin harganya itu pasti nanti di pasaran itu akan bagus sekali. Mantap Pak Widi. Nah sekarang selanjutnya Pak Widi, Masya Allah. Ini terkait dengan ITPC nih Pak ya. Kan ini sudah ada sejak di awal tahun 2000-an. Nah, bagaimana Pak Widi bisa melihat yang dalam waktu 6 bulan ini kira-kira sampai sejauh mana peranan
ya, ITPC ya, itu untuk bisa mengembangkan, menjembatani ya perdagangan antara Indonesia dan Uni Arab Emirat, Pak. Ya. Baik, sebenarnya ngukurnya agak susah. Ya. Karena kan dengan capaian sekian katakanlah belum nggak mutlak juga dari sisi kita yang punya peran di situ. Tentunya semua pihak berperan yang ada di tanah air. Betul. Kan, begitu. Walaupun katakanlah apapun ya memang kalau bisa disimpulkan ya berhasil bagus sebenarnya. Karena kenapa? Ya termasuk juga sudah kita punya pencapaian, punya perjanjian antara Indonesia dengan UAE kan, Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. Apalagi itu, itu kan merupakan suatu membuka jalan yang lebih sangat terbuka, sangat mudah karena banyak juga nanti produk-produk kita yang sudah mendapatkan keringanan bahkan penghapusan biaya impor judinya. Oleh karena itu bisa tergambar kok, semua terbukti alhamdulillahnya. Satu, kami dalam hal membantu teman-teman pelaku usaha di sini juga mudah mendapatkan partner dagang dari Indonesia. Syukur-syukur cocok, produknya cocok, kapasitasnya juga mencukupi, kualitasnya cakep, bagus, harga bersaing, tentunya harga bersaing karena kemudahannya seperti itu. Nah, itu tergambar dari angka pencapaian ekspornya dari tahun ini aja kelihatan. Dari kalau kita bisa lihat dari tahun ini dan mulai Januari sampai dengan Juli saya punya data. Semester pertama. Di tahun ini itu 1,6 miliar US dollar. 1,6 miliar dolar tahun ini. Tahun lalu non migas ya. Karena memang kami terusnya memang bergerak di bidang peningkatan ekspor non migas ini. Nah, dibanding dengan sama-sama Januari sampai dengan Juli tahun lalu itu cuma 1,4 US miliar. Berarti naik ya? Naik. Plusnya dua ya. Sekitar 19,6% naiknya itu. Nah, itu untuk ekspornya. Kemudian kalau dilihat dari total perdagangannya juga alhamdulillah total perdagangannya untuk yang ekspor non migas ini tahun ini sampai dengan bulan Juli ya sama ya 2,1 miliar US dollar. 2,1. Tahun lalu sama-sama periode yang sama 1,8 miliar US dollar. Di semester pertama? Iya. Tahun 2003. 1,8 menjadi yang tahun sekarang 2,1 miliar US dollar. 2,1. Oke. Itu total ya, total perdagangannya juga antara ekspor kita dan impor kita. Jadi memang jadi mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun nanti tercatat nanti sampai dengan full tahun ini insyaallah akan lebih bisa akan lebih mencapai dari ekspor non migas yang tahun lalu. Berarti peningkatan di sana ada. Peningkatan ya, jadi mudah-mudahan insyaallah. Mantap. Ya seperti itu.